Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat setuju dengan penyampaian Pak Ketua MD sekaligus Ketua atau Kepala Sekolah kita Bali untuk kita biasakan diri dengan ucapan Haleluya. 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 Pertama, dulu di kampung kami, Gembala GPDI dipanggil Om Haleluya dari orang lain. Karena itu ciri khas dan memang dalam kamus bahasa Ibrani kata haleluya kalau tunggal itu sama dengan sapaan seperti tadi dikatakan halo atau hai. Nah, saudara, yang heboh sekarang adalah Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Di sana juga mereka menyapa dengan Shalom Aleichem. Jadi jadi rumor yang tapi pemimpin pondok pesantren ini sangat luar biasa. Dia mempertahankan argumentasi dari penyapaan itu karena ini bahasa, saudara. Sama seperti kalau saya berdiri di depan saudara saat ini, saya menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salahnya, karena semua bahasa diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kisah pasal 2, salah satu bahasa yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengimplementasikan bahasa Roh adalah bahasa Arab. Puji Tuhan. Coba saudara baca Kisah pasal 2. Jadi kalau soal bahasa enggak perlu kita perdebatkan. Yang penting maknanya. Kalau maknanya tepat silakan. Puji Tuhan. Nah, atas nama Majelis Pusat Gereja Pentekosta Indonesia, kalau kami menghitung sekolah Alkitab yang ada di bawah GPDI itu sudah di atas 30 lebih, kurang lebih 34 sekolah Alkitab, karena di Melbourne 2 bulan lalu saya di Melbourne juga ketemu dengan kepala sekolah Alkitab di sana, dan nggak tanggung-tanggung, saudara. Sekolah Alkitab, kepala sekolah Alkitab di Melbourne itu mengundang sebagai guru tamu adalah seorang yang bernama Bapak Bambang Nurseno yang ahli dalam bidangnya dan memperlengkapi para peserta didik yang menggeluti sekolah kita Melbourne, GPDI Melbourne. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, ada orang Vietnam, dan lain sebagainya. Di Amerika ada 2 sekolah kita juga. Nah, di dalam negeri saya selalu mendorong untuk menambah sekolah kita. Kita tidak perlu untuk kemudian merasa seperti kerdil gitu ya, kan kami kecil. Tidak, saudara. Untuk mendapatkan tenaga 1, 2, 3, 4, 5 tenaga hamba Tuhan yang akan menerobos dan merintis gereja-gereja baru di seluruh Indonesia itu tidak gampang. Indonesia itu memiliki ratusan ribu desa, sedangkan gembala-gembala kita baru 20-an ribu. Jadi masih banyak tempat yang untuk dirintis. Haleluya. Benar apa yang dikatakan tadi oleh kepala sekolah bahwa memang semua sekolah Alkitab yang ada di bawah GPDI orientasi pelayanannya adalah menjadi gembala, dan itu basic pelayanan. Tetapi kemudian menjadi seorang penginjil, menjadi seorang guru, menjadi seorang memiliki pelayanan seorang rasul, itu tidak ada masalah, saudara. Siapa bilang zaman sekarang tidak ada pelayanan kenabian dan pelayanan kerasulan? Ada. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28, dalam jemaat, nah kata jemaat di situ dalam huruf besar, jemaat gereja lokal. Kalau gereja lokal itu terdiri dari 2 komponen dasar, yaitu adanya gembala, adanya jemaat. Kalau dia ngaku gembala dan ada jemaat, itu bukan gembala, saudara. Gitu.
itu gembel. Ngaku gembala tapi nggak ada jemaat, bukan gembala. Gitu kata sekretaris gembel. Ini saya hanya penyambung lidah sebenarnya. Tetapi ngaku jemaat tidak ada gembala, bukan jemaat. Haleluya. Makanya gereja lokal itu harus terdiri dari 2 komponen dasar dan minimal 2 orang. Kan Alkitab tulis di mana ada 2 atau 3 orang. Makanya ayat itu suka dipakai oleh para perintis. Salah tidak, saudara. Nah, ada gembala, ada gembala, ada jemaat. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Nah, kalau saudara baca di sana, lalu Tuhan melengkapi dengan adanya rasul, adanya nabi, dan adanya guru dalam satu jemaat. Kenapa tidak disebut di situ gembala dan pemberita Injil? Karena gembala harus memberitakan Injil. Gembala yang tidak suka khotbah itu gembala ngowo. Gitu, hanya panggil tamu terus. Padahal kan saya bilang, kalau lihat dari bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, gembala dari kata ra'ah, lihat aja Mazmur 23. Gitu. Harus memberi makan. Gembala harus memberi makan. 2 atau 3 orang jemaat harus memberi makan firman Tuhan. Gitu. Nah, itu dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Nah, di dalam satu jemaat ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan pelayanan kenabian. Gitu. Mungkin ada jemaat yang kemudian dia tegur kita, Om sebagai gembala tapi Om begini. Gitu loh. Om ngajar kami bayar perpuluhan tapi Om nggak bayar perpuluhan. Rasanya saudara. Nah, ini jemaat yang diberikan oleh Tuhan pelayanan kenabian. Nah, bagaimana dengan pelayanan kerasulan? Kita gembala, tetapi ada jemaat yang Tuhan pakai untuk menjalankan pelayanan kerasulan. Misalnya dia buka sidang, atau ada pendeta atau hamba Tuhan, ya, bukan gembala, hamba Tuhan, lepasan sekolah kitab. Dia buka sidang, dia tinggalkan, dia kasih orang lain. Dia buka sidang, dia tinggalkan, kasih orang lain. Jangan ngejudge dia bilang, wah ini pendeta nggak betah. Bukan, dia memiliki pelayanan kerasulan. Buka sidang, coba saudara. Paulus, dia buka sidang begitu banyak, tapi dia tidak pernah jadi gembala. Hanya menjadi gembala 3 tahun di Efesus. Itu Paulus. Nah, Tuhan lengkapi dalam gereja kita. Tetapi kalau kita lihat secara umum, lepasan sekolah kita dari semua sekolah kita itu jadi gembala. Karena masyarakat kita, populasi warga Indonesia itu 270 sekian jiwa. Berapa banyak yang sudah dimenangkan? Sedangkan kita orang Kristen kalau ikut KB itu 2 orang. Gitu. Kalah strategi dengan teman-teman kita yang dari 4. Kalau mereka ikut KB dari 4, 8. Kita ikut KB dari 1, cuma 2. Kalau diizinkan Tuhan, kita berlomba dengan mereka. Tapi kan tidak, saudara. Nah, bagaimana caranya? Pertambahan jiwa secara biologis kita kalah. Tetapi yang harus kita tekankan adalah pertambahan jiwa dari orang-orang luar. Nah, ini sasaran kita. Setiap kali saya berkati pasangan suami istri yang akan menjadi pasangan suami istri di gereja saya, di gereja kami, saya selalu katakan, jangan ikut kami. Karena pernah di zaman Soeharto,
Minahasa itu waktu itu belum pecah. Belum ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Tenggara dan sebagainya. Masih satu kabupaten Minahasa. Kecuali Manado, Kota Mandia. Bupatinya, waduh, dengan gagah berdiri di deretan para bupati di Istana Negara dan oleh Pak Soeharto menyematkan tanda penghargaan berhasil menerapkan KB di Minahasa. Saya nggak sebut bupati yang mana, tetapi sekolah minggu kosong. Makanya saya anjurkan kepada semua usia produktif tambah lagi. Pak Dayo belum seumur Abraham. Ini kalau pertambahan jiwa secara biologis. Tetapi kan kita harus menambah jiwa, suami punya nama, saya jiwa sudah yang sempat minta dimenangkan untuk Tuhan lewat pelayanan kita. Nah, saya sangat mengapresiasi apa yang dikumpulkan tadi oleh Pak Ketua, baik Ketua MD maupun Bapak ada, masih Bapak ada Kepala lagi? Sekolah, Nggak ada. bahwa akan Boleh, merambat makasih banyak. Atau pelayanan proses belajar mengajar ini ke Lombok dan ke Sumba. Silakan. Silakan. Ini akan menerobos sebuah keadaan di mana kita tidak perlu kecil hati. Karena kalau kita pakai pepatah dunia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi dalam Alkitab menulis, jika Tuhan yang memulai, maka Tuhan akan menyempurnakan. Saya dorong untuk hal ini. Haleluya. Jujur saya dorong. Dan di beberapa daerah sudah dibuka sekolah kitab. Memang ada daerah-daerah di mana MD-nya malas untuk mengembangkan pelayanan di daerahnya. Malah terbalik, rajin untuk memfitnah orang lewat medsos. Nah, kalau bisa Bali jangan pergi. Amin. Kenapa saya suka ke Bali, saudara? Karena bukan yang lain saya tidak mau, bukan. Saya ke Bali pertama, Bali itu banyak libur. Kedua, yang paling mendasar sebenarnya saya suka sekali dengan program sekolah kita yang dikembangkan di Bali dan merambat ke daerah lain. Ente belum tidak mempunyai regulasi mengenai tatanan sekolah kita. Yang ada hanya pasal-pasal yang melibatkan menulis bahwa DPD harus ada sekolah kita. Tetapi belum ada regulasi untuk melarang misalnya, kecuali kalau tingkat akademik yang dimana ada sertifikat kesarjanaan itu sudah terkait dengan dikti. Nah, MP tidak mau berbenturan dengan dikti. Itu harus ada ada aturan. Tapi kalau sekolah kita silakan. Saya kalau di level Sumba, kemudian di daerah Flores mau dijangkau oleh silakan. Di Pelabuhan Bajo, saya datang saudara, karena di sana daerah wisata juga. Tapi intinya sebenarnya bukan saya milih-milih, bukan. Misalnya sekolah kita di Mamasa, kami buka, puji Tuhan, walaupun hanya belasan, baru belasan peserta didiknya, tapi sudah ditamatkan dan berbenturan waktu dengan saya utus orang lain. Sekolah kita Riau, saya buka Gunting Pita jam 11 malam. Dan puji Tuhan, menghasilkan tamatan-tamatan yang membuka sidang-sidang baru. Saudara bisa bayangkan, Indonesia ratusan ribu desa. Kita gembala baru 20-an ribu, saudara. Coba kita lihat skala bandingnya.
Makanya saya dorong sekali harus kembangkan sekolah kita. Karena GPD tidak mau menerima hamba Tuhan kejadian. Jadi-jadian. Tapi hamba Tuhan keluaran. Artinya keluaran sekolah kita. Jadi saya atas nama MP mendorong dan memberikan apresiasi yang penuh untuk visi ke depan, kembangkan sekolah kita Bali menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Naik lagi. Setahu saya cenderamata itu seperti apa ukiran, kalau di Sumba itu kain tenun. Ini lain. Nah ini yang saya suka juga. Saya hanya bercanda saja. Terima kasih buat perhatian saudara-saudara. Terima kasih buat Majelis Daerah sebagai penyelenggara sekolah kita yang makin akan dikembangkan dan MP akan mensupport. Kalau misalnya Lombok misalnya dibuka, tetap ada budget dari MP. Kalau kemudian Sumba dibuka, akan tetap ada budget dari MP. Walaupun terbatas. Tuhan berkati. Tuhan sesuatu yang kecil tetapi dengan hati yang besar. Kami persembahkan ini buat ketua umum kita yang tentu saja kita kasih dan sayangi, dan kiranya diterima dengan senang hati. Saya tidak lihat amplopnya, tapi lihat isinya. Terima kasih keberkatan. Ya, kasih aplaus dulu. Berikut mewakili dari siswa-siswi. Untuk kepala sekolah katanya, dari siswa-siswi. Terima kasih